Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Media Lestari. Saya berasal dari Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu tentang perkembangan anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak usia dini. Yang pertama, definisi dan signifikansi perkembangan bahasa anak usia dini. Fenomena perkembangan bahasa pada anak usia dini berkaitan dengan perolehan dan perkembangan kemampuan linguistik secara berurutan yang ditunjukkan oleh anak-anak pada tahun awal keberadaannya. Konsep ini mencangkup berbagai aspek, mencakup kemampuan memperoleh dan memahami bahasa reseptif, serta kemampuan memanfaatkan bahasa untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan emosi. Perkembangan bahasa pada tahap awal masa kanak-kanak merupakan tonggak penting yang menjadi landasan bagi pertumbuhan kognitif, sosial, dan emosional selanjutnya. Menurut Astus 2016, pada tahap awal masa kanak-kanak terdapat percepatan yang signifikan dan perkembangan otak, terutama pada bagian yang terkait dengan pemrosesan bahasa. Era saat ini umumnya ditandai sebagai masa kritis bagi pemerolehan bahasa. Selama periode ini, anak-anak menunjukkan peningkatan penerimaan terhadap pembelajaran dan dengan mudah memperoleh keterampilan linguistik. Perolehan kemampuan linguistik pada awal kehidupan dibentuk oleh banyak faktor, termasuk kecenderungan genetik, kondisi lingkungan, paparan bahasa, dan interaksi dengan pengasuh utama. Proses perkembangan bahasa dimulai sebelum ekspresi verbal awal anak. Pada tahap awal perkembangannya, bayi memulai komunikasi menggunakan modalitas nonverbal, termasuk menangis, mengoceh, dan penggunaan gerak tubuh. Menurut Hairiyah 2019, menyatakan cara komunikasi awal menjadi landasan bagi kemajuan linguistik selanjutnya. Seiring bertambahnya usia anak-anak, mereka mulai menghasilkan kata-kata yang dapat diidentifikasikan dan semakin meningkatkan leksikon mereka. Pentingnya perkembangan bahasa pada usia dini sangatlah penting dan tidak boleh dianggap remeh. Hal ini mengambil bagian penting dalam berbagai dominan keberadaan anak. Yang pertama, perkembangan bahasa berkaitan erat dengan perkembangan kognitif. Pemerolehan bahasa pada anak berperan penting dalam perkembangan kemampuan kognitif, seperti berpikir kritis, penalaran logis, pemecahan masalah, dan memahami lingkungannya. Bahasa berfungsi sebagai kerangka struktural untuk pengorganisasian pemikiran dan pemahaman berbagai gagasan. Keterlibatan dalam kegiatan ini memfasilitasikan peningkatan kemampuan memori, rentang perhatian, dan kemampuan berpikir kritis pada anak. Yang kedua, perkembangan sosial. Bahasa memainkan peran penting dalam memfasilitasikan interaksi sosial. Ini memfasilitasikan komunikasi yang efisien tentang kebutuhan, keinginan, dan emosi anak-anak. Pemerolehan bahasa memungkinkan anak untuk berpartisipasi aktif dalam pertukaran verbal, baik dengan teman-teman sebayanya maupun orang dewasa, sehingga memfasilitasi perkembangan koneksi sosial dan hubungan interpersonal. Anak-anak memperoleh keterampilan sosial yang penting seperti mengambil giliran, mendengarkan secara aktif, dan kepatuhan terhadap norma-norma percakapan saat terlibat dalam percakapan. Keterampilan ini memainkan peran penting dan memfasilitasi interaksi sosial yang efektif. Yang ketiga, peran bahasa sangat menentukan dalam perkembangan emosi. Peran bahasa ini, pemanfaatannya, alat ini memungkinkan anak-anak untuk secara efektif mengartikulasikan emosi dan sentimen mereka, sehingga memfasilitasi penanaman kesadaran diri dan pengembangan keterampilan pengendalian emosi.
Bahasa berfungsi sebagai sarana bagi anak-anak untuk mengekspresikan emosi mereka, termasuk kekhawatiran, kegembiraan, dan frustasi, serta untuk mencari hiburan dan bantuan dari orang yang merawat mereka. Bahasa juga memfasilitasi perkembangan pemahaman dan empati anak terhadap emosi teman sebayanya sehingga mendorong tumbuhnya kecerdasan emosional. Perkembangan bahasa pada awal kehidupan menjadi landasan bagi pencapaian selanjutnya di dunia akademis. Kemahiran linguistik anak usia dini berkorelasi positif dengan peningkatan pemahaman membaca, kecakapan menulis, dan kinerja akademik secara keseluruhan. Anak-anak yang memiliki kemampuan bahasa yang tingkat lanjut memiliki keunggulan tersendiri dalam perolehan keterampilan literasi yang sangat penting untuk perolehan pengetahuan di beberapa disiplin ilmu. Selain itu, terdapat korelasi yang kuat antara tahap awal penguasaan bahasa dan kemahiran selanjutnya dalam membaca dan menulis. Penelitian telah menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki dasar linguistik cenderung mengembangkan keterampilan tingkat lanjut dalam membaca dan menulis. Individu dengan leksikon yang lebih luas, kesadaran fonologis yang lebih baik, kapasitasnya untuk mengenali dan memodifikasi suara dalam kata-kata, dan kemampuan pemahaman yang lebih tinggi menunjukkan karakteristik ini. Penting untuk diketahui bahwa proses perkembangan bahasa tidak mengikuti lintasan linear. Anak-anak menunjukkan variasi individu dalam perkembangan mereka ketika mereka melalui fase-fase yang berbeda. Ada kemungkinan bagi anak-anak tertentu untuk mencapai tonggak perkembangan pada tingkat yang berbeda-beda dibandingkan dengan teman sebayanya. Meskipun demikian, sangat penting untuk mengidentifikasi keterlambatan atau tantangan bahasa pada tahap awal agar dapat menawarkan intervensi dan dukungan yang sesuai. Menurut Nastution dan Sri Kandi 2021, untuk memfasilitasi kemajuan keterampilan bahasa selama tahap awal masa kanak-kanak, berbagai taktik dapat diterapkan. Yang pertama, konsep pengasuhan responsif berpendapat bahwa pengasuh harus segera dan benar menangani upaya komunikasi anak. Ini adalah tindakan partisipasi dalam pertukaran timbal balik menggunakan isyarat visual seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan gerak tubuh untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif. Yang kedua, pembentukan lingkungan yang kaya bahasa sangat penting dalam memfasilitasi kemajuan perkembangan bahasa. Hal ini mencangkup tindakan membiasakan anak-anak dengan beragam leksikon melalui karya, sastra, komposisi, musik, syair, puisi, dan pertukaran verbal, memfasilitasi kemungkinan dialog substantif dan pertukaran narasi, juga dapat meningkatkan kemahiran linguistik. Yang ketiga, pemanfaatan bermain dalam pembelajaran. Bermain berfungsi sebagai lingkungan yang melekat bagi pengembangan keterampilan berbahasa. Mempromosikan permainan imajinatif, terlibat dalam aktivitas bermain, peran, dan berpartisipasi dalam permainan interaktif berpotensi meningkatkan kemahiran berbahasa. Pengasuh mempunyai kemampuan untuk menerapkan pertanyaan dan saran terbuka sebagai sarana untuk mengembangkan ekspresi diri anak dan keterlibatan dalam permainan imajinatif. Singkatnya, perkembangan bahasa pada masa awal kehidupan merupakan komponen fundamental dari perkembangan holistik anak. Ini menetapkan dasar pengembangan kapasitas kognitif, sosial, dan emosional. Perolehan keterampilan berbahasa pada tahap awal perkembangan mempunyai dampak yang signifikan dan bertahan lama terhadap prestasi akademik dan kemahiran membaca. Teori-teori perkembangan bahasa pada anak usia dini. Proses perkembangan bahasa pada masa awal kehidupan merupakan fenomena yang memiliki banyak aspek dan menarik yang telah menarik perhatian signifikan dan dalam bidang penyelidikan ilmiah dan eksplorasi teoritis.
Astuti 2003 membagi teori bahasa anak usia dini sebagai berikut. Yang pertama, teori behavioris, yaitu perspektif psikologis yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Yang kedua, teori nativis, yaitu kerangka teoritis yang menyatakan bahwa kemampuan kognitif dan pengetahuan tertentu adalah bawaan dan ditentukan secara genetik. Yang ketiga, teori interaksionis, yaitu kerangka teoritis yang mengkaji cara-cara individu berinteraksi satu sama lain dan bagaimana interaksi ini membentuk perilaku dan pengembangan mereka. Yang keempat, teori kognitif. Teori kognitif adalah kerangka teori yang berfokus pada pemahaman kognisi dan proses mental manusia. Yang kelima, teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial adalah kerangka psikologis yang berupaya menjelaskan bagaimana individu memperoleh dan mengembangkan perilaku melalui observasi dan peniruan terhadap orang lain dalam lingkungan sosialnya. Oke, itulah hasil presentasi dari saya. Kalau ada salahnya, saya minta maaf. Saya ucapkan dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.